Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rumah Belajar Kamil bersama Kak Kamil seperti biasa. Kita kembali belajar Matematika Saintek untuk UTBK SBMPTN. Nah, kita akan membahas tentang polinomial atau suku banyak. Ini adalah video kedua yang membahas tentang suku banyak. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang teorema sisa dan teorema faktor. Di video pertama kan kita udah membahas tentang pembagian suku banyak. Nah, sekarang kita akan membahas teorema sisa dan teorema faktor. Oke? Semangat belajar. Di dalam suku banyak atau polinomial ada dua teorema, yaitu teorema sisa dan teorema faktor. Yang pertama, teorema sisa. Karena namanya teorema sisa, maka ini akan membahas tentang sisa pada pembagian suku banyak. Menurut teorema sisa, jika kita punya suatu suku banyak, misalkan fx dibagi x kurang a, maka nilai fa sama dengan sisa. A ini datang dari x kurang a yang kita samakan dengan 0. X kurang A sama dengan 0, maka nilai X-nya sama dengan A. Terus, FA itu berarti semua X pada suku banyak Fx kita ganti dengan A. Teorema sisa ini akan efektif kita gunakan kalau kita mau nyari variabel-variabel pada suku banyak. Kalau cuma buat nyari sisa pada suku banyak, maka lebih bagus pakai cara Horner, karena selain dapat sisa, kita juga bisa dapat hasilnya. Contoh soalnya seperti ini. Jika 2x pangkat 3 kurang 5x kuadrat dikurang kx tambah 18 dibagi x kurang 1 mempunyai sisa 5, maka nilai k adalah min 15, min 10, 0, 5, atau 10. K itu salah satu variabel pada suku banyaknya, dan kita mau nyari ini. Nah, untuk mencari berapa nilai k ini, kita bisa gunakan teorema sisa. Kita ganti dulu tintanya dengan yang warna putih. Oke. Kan pembaginya katanya X kurang 1. Pembagi X kurang 1. Kalau ini kita nolkan, X kurang 1 sama dengan 0, maka kita dapat nilai X-nya sama dengan 1. Sesuai teorema sisa, karena katanya sisanya 5, jadi ketika dibagi X kurang 1, maka bisa kita tulis F1 sama dengan 5. Oke? FA sama dengan sisa. Jadi F1 sama dengan 5, sisanya katanya 5. F1 itu artinya semua X pada suku banyak ini kita ganti dengan angka 1. Sehingga jadinya 2 kali 1 pangkat 3 dikurang 5 kali 1 kuadrat dikurang K kali 1 tambah 18 sama dengan 5. 1 pangkat 3 itu 1 kali 2 ya hasilnya tetap 2. 5 kali 1 kuadrat 5. 2 kurang 5 min 3 tambah 18 jadinya 15. 15 kurang K sama dengan 5. Berapa nilai K? 10. 15 kurang 10 yang hasilnya nanti 5. Jadi K-nya nilai 10. Jadi jawabannya adalah E. Ini soal SBMPTN 2012. 10 tahun yang lalu. Makin kesini soal matematika itu makin susah. Jadi kalau di tahun UTBK 2002 nanti kemungkinan besar soalnya nggak semudah ini. Oke? Meskipun prinsip dasarnya kalau teorema sisa ya sama saja. Ini teorema sisa. Berikutnya ada yang namanya teorema faktor. Kalau menurut teorema faktor, jika X kurang A merupakan faktor dari Fx, maka Fa itu nilainya sama dengan 0. Oke? A ini datangnya sama kayak tadi, X kurang A kita samakan dengan 0, maka X-nya dapatnya A. Nah, kalau X kurang A ini faktor dari suku banyak, maka nilai FA itu nilai sama dengan 0. Contohnya, misalkan, kita punya suatu suku banyak, diketahui PX sama dengan X pangkat 3 ditambah AX kuadrat tambah 2X tambah B, salah satu faktornya adalah X kurang 2.
Jika PX dibagi X tambah 1 bersisa 3, maka nilai A kali B adalah ada A, ada B. A dan B adalah variabel pada suku banyak ini. Nah, ada dua hal yang diketahui di sini. Yang pertama faktor, yang kedua ada pembagi dan ada sisanya. Maka nanti kita akan menggunakan kedua buah teorema ini. Yang pertama katanya faktornya X kurang 2. X kurang 2 ini adalah faktor. Karena X kurang 2 adalah faktor, sesuai dengan teorema faktor, maka F2 nilainya sama dengan 0. Dari mana angka 2? Ya, X kurang 2 ini samakan dengan 0, berarti X-nya nilainya 2. F2 sama dengan 0, berarti semua X ini kita ganti sama angka 2. 2 pangkat 3, 8. Tambah 2 kuadrat, 4. Kali A berarti 4A. Tambah 2 kali 2, 4. Tambah B sama dengan 0. 8 tambah 4, 12. Kalau kita pindah kanan jadi min 12. Sehingga 4A tambah B sama dengan min 12. Ini kita simpan. Kita punya persamaan dalam A dan B. Yang kedua, yang diketahui adalah pembagian. PX dibagi X tambah 1. Oh, ini bukan F2 ya, ini P2 harusnya ya. Karena ini PX, berarti ini P2. PX dibagi X tambah 1, sisanya 3. Karena ini ngomongin sisa, berarti perginya ke teorema sisa. Dibagi X tambah 1. Dibagi X tambah 1, sisa 3. Sesuai dengan teorema sisa, maka jadinya P min 1 sama dengan 3. Kenapa min 1? Ya gara-gara ini kalau disamakan dengan 0, X tambah 1 sama dengan 0, X-nya jadinya min 1. P min 1 artinya ganti ini semua dengan min 1. Min 1 pangkat 3. Min 1. Ingat, min 1 pangkat ganjil jadi min 1. Kalau pangkat genap jadi 1. Ditambah min 1 kuadrat. 1 kali A, A. 2 kali min 1, min 2 tambah B sama dengan 3. Oke? Min 1 kurang 2, min 3. Pindah kanan jadi tambah 3. Berarti A tambah B, ini 3 sebelumnya ada di kanan. Min 3 pindah kanan jadi tambah 3. Berarti 3 tambah 3, 6. Nah, kita punya dua persamaan dalam A sama B. Maka untuk mencari A sama B-nya, tinggal kita eliminasi. 4A tambah B 12, min 12 ya. Terus A tambah B sama dengan 6. Kalau ini kita kurangkan, B-nya habis. 4A kurang A, 3A. Min 12 kurang 6, min 18. 3A min 18, berarti kalau kita bagi 3, A-nya adalah min 6. Kalau A-nya min 6, jadinya min 6 tambah B, ambil persamaan yang di bawah, sama dengan 6. Berarti kalau B hasilnya 12. Min 6-nya pindah ke sana. B 12, A min 6. Yang ditanya A kali B. A kali B berarti min 6 kali 12. Min 72. Maka jawabannya adalah D. Oke? Ini teorema sisa dan teorema faktor. Kita cukupkan. Pada video berikutnya kita akan bahas soal-soal SBMPTN. Kalau mau tahu soal-soalnya seperti apa, silahkan kerjakan dulu. Bisa download soalnya pada link yang ada di deskripsi video di bawah. Oke? Buka deskripsinya, ada link download soal, silahkan download. Silahkan kerjakan dulu, nanti baru lihat video yang ketiga yang membahas soal-soal tersebut. Oke? Kita cukupkan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.